Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berjalan di atas petunjuknya. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini, walaupun di luar sana hujan, Bapak Ibu, Masya Allah, ini hujan cukup deras, ya. Semoga tidak terganggu sinyalnya. Ini di beberapa daerah juga sedang hujan deras. Kita lihat bagaimana di Jepang malah ya. Di Jepang per semalam kalau tidak salah terjadi gempa cukup besar 7,9 skala Richter. Kemudian di salah satu di Jaziratul Arabiyah di Mekah dan di Madinah juga sedang terjadi hujan deras sampai kemudian angin yang cukup besar Bapak Ibu. Artinya sekarang sedang terjadi apa yang dinamakan dengan pancaroba, pergantian musim. Dan insya Allah kita selalu memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, diberikan keselamatan untuk kita, keluarga kita, dan seluruh saudara-saudara kita dimanapun berada. Karena memang terkait dengan musibah, terkadang kalau datang itu nggak pakai ketuk pintu, Bapak Ibu, maka kita harus bersiap siaga, harus selalu bersedia dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, menyiapkan diri kita untuk menjadi yang terbaik di versi kita masing-masing, ya. Baik, malam hari ini teman-teman semuanya saya akan bawakan satu materi di mana kita ingin belajar bisnis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau selain seorang Nabi dan Rasul, beliau juga seorang pebisnis yang handal. Karena kita tahu di mana beliau berniaga itu kalau zaman sekarang itu sudah ekspor impor, Bapak Ibu, bukan hanya wilayah Mekah Al-Mukarramah, tapi juga sampai ke Syam, sampai kemudian ke Syria dan seterusnya. Maka malam hari ini kita ingin belajar. Ini materi sudah saya siapkan, Bismillah. Ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa eh, menyaring intisarinya. Bentar, saya akan share linknya. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak dan luar biasa untuk kehadiran panjenengan di malam hari ini. Ini file yang sudah saya siapkan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, owner, managing director, kemudian sebuah perusahaan multinasional, bukan hanya regional ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain seorang Nabi dan Rasul, beliau juga seorang owner, seorang CEO, ya, seorang manajer yang mampu menggerakkan perusahaannya hingga menjadi perusahaan yang multinasional. Nah, sebelum kenabian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah hidup sebagai pengusaha pebisnis profesional. Ya, beliau membangun reputasi jaringan dan keahlian manajerial tingkat tinggi. Kenapa bisa kita katakan demikian? Kita bisa lihat di lingkungan Quraisy, Bapak Ibu, di lingkungan masyarakat Quraisy zaman itu, ya, itu adalah di perkotaan ya. Jadi bukan Baduy. Kalau Baduy itu adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan. Oke ya. Jadi baginda Nabi itu tinggal di eh, kota Mekah, di mana kota itu terjadi perdagangan dari kota-kota atau dari bahkan dari negara-negara lain saat kemudian mereka melakukan perniagaan di Mekah. Mekah adalah pusat kota perdagangan dari jalur Syam dan Yaman. Kemudian suku Quraisy sendiri adalah kabilah pedagang, ya, bukan petani. Jadi suku Quraisy itu mayoritas suku tersebut itu adalah pedagang atau pebisnis, teman-teman. Nabi tumbuh di lingkungan yang terbiasa dengan aktivitas bisnis. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana di saat beliau itu berusia 12 tahun, itu sudah belajar bisnis bersama paman beliau, yakni apa namanya, untuk berjualan, untuk berniaga, ya, melakukan perniagaan dari Makkah kemudian ke Syam atau kadang-kadang ke Yaman. Jadi luar biasa sekali kita bisa mengambil pelajaran kenapa beliau bisa begitu mumpuni dalam ilmu perniagaan atau bisnisnya. Ternyata beliau pada masa mudanya, Bapak Ibu, itu sangat disiplin sekali. Beliau sangat disiplin sekali terkait dengan masalah kerjaan yang harus diselesaikan. Beliau menjadi pengembala kambing, Bapak Ibu. Nah, di situ melatih tanggung jawab dan kesabaran. Kita tahu seorang pengembala itu bertanggung jawab terhadap apa yang digembalakannya, ya. Bagaimana kemudian ada serigala gurun, kemudian banyak juga pencurian-pencurian di padang gembalaan, ya.
beliau mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Kemudian di usia 12 tahun beliau mulai ikut kafilah, ya. Itu Masya Allah, usia 12 tahun kalau kita mungkin lagi asik-asiknya main, Bapak Ibu. Ya, lagi asik-asiknya main congklak ya, tapi beliau tidak. Beliau mengikuti kabilah-kabilah dagang untuk kemudian belajar bagaimana caranya berniaga. Bukan area nasional atau regional, ya, tapi sudah Masya Allah ya, sudah menjadi pengikut atau mengikuti para pedagang-pedagang yang memang tingkatnya adalah eksportir. Nah, akses jaringan dagang Quraisy mempercepat karir beliau. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau itu nempel, ya. Beliau nempel kepada para pengusaha, nempel kepada para pebisnis, nempel kepada orang-orang yang memang sudah mampu mengembangkan bisnisnya dengan sangat baik. Kemudian peran sebagai agen dagang kita lihat yang pertama itu menjadi mudorib. Mudorib itu apa, Pak? Mudorib itu adalah seorang yang dipercaya diberikan modal oleh pemilik modal untuk kemudian modal tersebut dibelikan barang, ya. Jadi orang yang dipercaya, ya, untuk menjalankan sebuah bisnis. Beliau dikasih. Jadi beliau itu diberikan modal oleh banyak orang di sana. Karena orang-orang dari berbagai macam kabilah di saat mendengar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum beliau menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang yang selalu untung, Bapak Ibu, selalu untung sehingga orang-orang itu berebutan untuk menitipkan modalnya ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal semenjak kecil sampai kemudian beranjak dewasa, ya, itu masyarakat Quraisy memberi gelar sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya. Jadi kita tahu bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai berdagang di usia 12 tahun, mulai berniaga, ya. Kemudian sepanjang 27 sampai 29 tahun lah, beliau itu menjadi seorang pengusaha, Bapak Ibu. Beliau menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses di bidangnya. Ya, apapun yang beliau pegang, ya, itu pasti jadi duit. Apapun yang beliau pegang pasti jadi dinar dan dirham. Beliau dipercaya oleh banyak sekali pemodal-pemodal besar di kabilah baik suku Quraisy maupun suku-suku yang lain. Dikarenakan beliau betul-betul orang yang amanah. Beliau mampu menjalankan setiap pola bisnis dan pola perdagangan dengan sangat baik. Kenapa sampai diberikan gelar Al-Amin? Ya, Al-Amin adalah orang yang terpercaya karena beliau tidak pernah melakukan manipulasi terhadap modal yang diberikan untuk diniagakan. Yang ketiga, membangun reputasi jujur dan akurat dalam laporan. Jadi beliau betul-betul tidak pernah melakukan kecurangan sehingga masyarakat Quraisy pada waktu itu dan masyarakat yang pada datang ke Mekah betul-betul melihat bagaimana beliau itu kejujurannya sudah sampai di level itu, Bapak Ibu. Ya, sangat akurat dalam membuat setiap rincian laporan keuangan yang kemudian beliau serahkan kepada pemilik modal. Jadi orang-orang punya modal, kemudian diberikan kepada beliau, beliau kemudian memberikan produk atau barang, barang kemudian dibawa ke Yaman atau ke Syam, ke luar negeri. Ya, setelah itu ya dapat untung, nah ini untungnya. Nah ini kalau dalam sistem syariah atau syirkah dikatakan syirkah mudharabah ya. Jadi beliau sebagai mudharib, sebagai orang yang menjalankan modal ya, yang dititipi modal, nah kemudian bagi hasil di sana. Oke. Nah, Rasul sebagai pebisnis, kenapa bisa menjadi pebisnis yang begitu handal? Karena satu, Bapak Ibu, analisis pasar yang tajam terkait dengan waktu. Apa kira-kira yang dibutuhkan? Padahal pada waktu itu tidak ada internet ya, tidak ada handphone ya, tidak bisa online Bapak Ibu. Jadi betul-betul beliau memahami betul, oh bulan ini masyarakat Yaman butuh ini ya. Kira-kira di sana harganya sekian, kita harus cari harga sekian ya. Kemudian bulan ini ya ternyata di Syam yang membutuhkan misalkan seperti halnya keju ya, kemudian susu ya, kemudian produk-produk yang lain termasuk rempah-rempah dan seterusnya. Negosiasi tanpa manipulasi namun tetap menghasilkan margin yang tinggi. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul mampu melakukan negosiasi dengan baik, ya, tanpa manipulasi, ya, tidak kemudian beliau itu melebih-lebihkan.
Nah, di saat misalkan beliau berniaga, selalu dijaga amanahnya sehingga beliau mampu menjual hasil dagangannya itu dengan sangat baik. Kemudian kemampuan mengelola risiko perjalanan panjang. Kita ingat Bapak Ibu dan kita tahu di dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau itu berangkat dari Makkah ya berhari-hari ya dengan armadanya untuk kemudian nyebrang ke Yaman maupun ke Syam ya dikala itu yang namanya perampokan di perjalanan itu sering terjadi. Nah, bagaimana kemudian mengelola resiko dalam perjalanan? Bagaimana kita tahu bahwa produk-produk yang dibawa itu sampai di tempat perniagaan kita itu tidak sampai busuk dan seterusnya. Itu beliau sangat mumpuni di sana. Padahal belum ada kontainer, Bapak Ibu. Semuanya serba apa namanya digunakan menggunakan onta, ya. Nah, beliau adalah kombinasi dari CEO, CFO, ya, COO sampai kemudian Chief Ethic. Apa itu, Pak? Ini banyak sekali, ya. Nabi sebagai CEO, Chief Executive Officer, artinya beliau yang mengambil keputusan besar dalam bisnis. Apa yang harus dijual, kapan mau dijual, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, ya. Kemudian cara pembayarannya bagaimana, ya. Cash tunai atau seperti apa. Nah, beliau betul-betul memahami terkait dengan aspek ini, ya. Jadi menentukan barang apa yang dibawa pada waktu berdagang, kemana tujuannya, kapan berangkat, siapa yang ikut, ya. Intinya pemimpin utama bisnis. Yang kedua, Nabi sebagai CFO, Chief Financial Officer. Artinya beliau mengatur uang dan keuntungan. Nah, sebagai seorang mudharib, orang yang diberikan kepercayaan untuk membawa modal, ya, beliau sangat jujur dalam menghitung laba, ya, tidak memanipulasi angka. Tahu mana transaksi yang menguntungkan, mana yang tidak. Intinya ahli dalam manajemen keuangan. Nah, ini penting sekali untuk kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu. Ya, ini berlaku untuk umum, karena siapapun kita, kalau kita tidak memiliki manajemen keuangan, berapapun uang yang kita miliki pasti kurang. Kita misalkan per bulan pegang uang 1 juta, itu cukup. Pegang uang 5 juta, habis. Dikasih 10 juta, ya tetap kurang Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini manajemen keuangan itu sangat penting untuk siapapun kita. Ya. Jadi insya Allah para ibu-ibu itu sangat pintar ya di saat menjadi eh, manajemen keuangan. Ya. Biasanya. Nah, biasanya ya sebelum diserang Avatar ya, sebelum diserang dengan Shopee, ya, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya dengan diskon-diskon tertentu ya. Nah, yang ketiga, Nabi sebagai Chief Operation Officer ya, artinya beliau yang mengatur jalannya operasi terkait perdagangan termasuk ngatur bagaimana perjalanan kafilah ya, berapa lama kafilah di jalan, berapa orang yang kemudian berangkat ke sana, barangnya bagaimana kemudian ya, orang-orang yang menjadi penjaganya siapa, yang membawa barang siapa dan seterusnya. Menyelesaikan masalah di perjalanan. Intinya manajer lapangan yang mengatur semua perjalanan kafilah tersebut, ya, kafilah dagang itu. Yang keempat, Nabi sebagai Chief Ethic Officer. Nah ini, Bapak Ibu, terkait dengan masalah etika ini yang sangat penting dalam menjalankan proses bisnis. Dan etika ini atau value ini atau nilai ini tidak hanya dimiliki seharusnya oleh seorang pebisnis, harusnya dimiliki oleh siapa saja. Beliau sangat menjaga moral dan etika bisnis. Beliau tidak menipu, ya, tidak pernah Tapi sekalipun nanya Muhammad sebagai penipu. halus Kemudian TV. tidak menekan pembeli, tidak curang dalam timbangan, menjaga semua transaksi tetap halal dan bersih. Intinya, Bapak Ibu, ya, Nyambung. intinya adalah Lihat nih. standar etikanya itu sangat tinggi, ya. Oh, Standar udah ini. etikanya itu sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian dimiliki oleh seorang Muhammad SAW sehingga beliau itu betul-betul mampu menjadi magnet bagi pengusaha-pengusaha yang lain untuk menitipkan modal kepada beliau. Kerjasama bisnis dengan Khadijah. Nah, di sini Khadijah adalah pengusaha besar di Quraisy. Jadi Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW ya, itu beliau memang sudah sangat kaya raya, termasyhur tidak hanya di kota Mekah ya, tapi beliau sudah luar biasa, bahkan sampai kemudian eh, ke luar negeri ya, namanya itu terdengar. Kayak misalkan di Indonesia saat ini kita bicara Bob Sadino dan kawan-kawan lah, teman-teman. Seperti itu misalkan ya. Nah, Ibunda Khadijah adalah pengusaha besar Quraisy. Nabi dipercaya membawa modal besar ya karena Nabi sebagai mudharib atau orang yang dititipi ya, modal oleh Ibunda Khadijah.
kejujuran dan kinerja beliau menghasilkan keuntungan besar. Nah, di sini pada waktu usia 25 tahun, ya, 25 tahun, Ibunda Khadijah waktu itu berusia 40 tahun, kemudian eh, Ibunda Khadijah menikahi Muhammad. Karena melihat bagaimana Muhammad SAW itu seorang pemuda yang luar biasa. Ya. Jadi empat sifat yang seharusnya ada pada diri setiap orang. Ya, tidak hanya Muslim, tidak hanya Muslim. Empat sifat ini kalau dimiliki, maka ini akan menjadi modal yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama apa yang dinamakan dengan sidik, ya, selalu berkata benar, dia nggak pernah bohong. Yang kedua amanah, dia akan menjaga setiap hal yang dipercayakan kepada dirinya sampai titik darah penghabisan. Ya. Yang ketiga tabligh, ya, menyampaikan. Kalau memang ini baik dikatakan baik, kalau buruk dikatakan buruk. Dia tidak apa namanya itu sungkan untuk mengatakan kalau memang itu salah akan dikatakan salah. Kalau itu tidak baik akan dikatakan tidak baik. Ya. Kemudian ada yang terakhir, ya, tabligh. Beliau betul-betul menyampaikan setiap perkara sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang manusia di kala itu. Ya, Nabi dipercaya membawa modal besar, kemudian karena kejujuran dan kinerja beliau yang luar biasa, sehingga selalu memberikan keuntungan yang besar bagi Ibunda Khadijah. Nah, di sini pernikahan dan pengelolaan aset. Nah, ini penting juga untuk kita semua, ya, termasuk salah satu parenting ini, Bapak Ibu. Karena setelah menikah, Nabi mengelola perdagangan lintas negeri yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Luar biasa kan? Seorang pemuda, ya, kemudian jago bisnis, dapat istri, istrinya seorang saudagar yang kaya raya, seorang miliuner, kemudian beliau dipercaya untuk menjalankan bisnisnya dan berhasil. Nah, ini keren sekali Bapak Ibu. Seorang pemuda di mana sudah betul-betul menjadi satu tobiat yang ada pada diri beliau karena sifat al-amin tadi, sifat yang terpercaya tadi, sehingga tidak hanya Ibunda Khadijah yang menitipkan eh, apa namanya, menitipkan modalnya kepada beliau, tapi juga pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi peran beliau naik dari manajer menjadi pengelola bisnis utama, ya. Jadi posisi setara eksekutif bisnis pada masa kini. Jadi beliau sudah menjadi seorang yang mungkin kalau saat ini kita bisa lihat bagaimana Jack Ma, ya. Bagaimana Jack Ma. Bedanya kalau Jack Ma yaitu berasal dari keluarga biasa. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kabilah Bani Quraisy kala itu, ya. Nilai integritas sebagai moral. Julukan Al-Amin itu memberi nilai ekonomi nyata. Bapak Ibu, orang kalau sudah mendapatkan kepercayaan, itu Masya Allah loh. Orang kalau sudah mendapatkan kepercayaan dan bisa menjaga kepercayaan tersebut, maka itu menjadi nilai yang tidak ada harganya, ya. Mau dihargain berapa, terkait dengan nilai orang yang jujur itu. Jadi Masya Allah sekali. Ya. Jadi Al-Amin itu adalah sebutan yang ditempelkan oleh masyarakat untuk beliau. Jadi Al-Amin adalah sebuah nama yang ditempelkan, ya, pada diri beliau dikarenakan memang sifatnya. Bukan kemudian beliau yang ingin dipanggil Al-Amin. Ya. Di sana diberi gelar. Ya. Jadi berbicara terkait perdagangan, oh, modalmu dititipin sama siapa? Kami titipkan kepada Muhammad. Oh ya, Muhammad Al-Amin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul nyata. Kemudian kepercayaan pemodal. Nah, di sini karena beliau sejak menggeluti bisnisnya menjadi orang yang sangat terpercaya dan selalu berhasil dalam perniagaannya, maka pemodal-pemodal besar yang ada di Jaziratul Arabiyah itu mempercayakan modalnya dikelola oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah dengan Ibunda Khadijah, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Maharnya, ya, itu 100 ekor unta Bapak Ibu. Nah, kalau satu ekor unta itu setara dengan 75 sampai 80 juta, yaitu 100 ekor. Bapak Ibu bisa bayangkan. Itu seorang pemuda menikahi Ibunda Khadijah, ya, orang yang sangat kaya raya, ya. Tapi kita lihat bagaimana mahar yang diberikan oleh Muhammad SAW di saat menikahi beliau, ya.
Nah, kemudian yang ketiga, integritas menjadi karakter di tengah bisnis yang penuh manipulasi. Ini yang sangat penting untuk kita contoh. Yang terakhir, integritas menjadi karakter di tengah bisnis yang penuh manipulasi. Ternyata di dunia bisnis, tidak hanya sekarang, tidak hanya 1-2 tahun yang lalu, tapi dari zaman dulu yang namanya bisnis, Bapak Ibu, itu memang sangat-sangat penuh intrik, sangat-sangat penuh politik, ya. Jadi sangat-sangat politis bisnis itu. Ya, di tengah bisnis yang penuh manipulasi, bagaimana kecurangan-kecurangan terjadi, ya, termasuk kecurangan dalam apa namanya mengembangkan bisnis dan seterusnya. Nah, di situ karena integritas yang sudah menempel, value yang dimiliki oleh Muhammad, sehingga karakter ini melekat pada diri beliau. Jadi orang itu sudah kepercayaannya tidak hanya 100%, tapi sudah lebih daripada itu. Kenapa? Karena memang sudah menjadi karakter dari diri seorang Muhammad. Ya, ini dikala beliau belum menjadi nabi dan belum menjadi rasul. Ya, jadi orang sudah mengenal bagaimana di saat Muhammad berbicara, ya, bagaimana di saat Muhammad itu berbisnis, bagaimana di saat beliau melakukan negosiasi bisnis, kemudian memutuskan untuk berbisnis dengan siapa, bagaimana cara bisnisnya, apa yang dibisniskan, dan seterusnya. Ya, itu sebuah integritas atau value yang kita punya. Maka penting untuk kita ikuti bagaimana integritas ini harus ada pada diri kita. Kita eh, harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang kita belum paham, teman-teman. Ya, sesuatu yang kita belum paham, kita wajib dan seharusnya mengatakan tidak. Ya, misalkan kita ditawari dengan bisnis-bisnis yang lain, ya, bisnis apapun, termasuk bisnis yang ditawarkan oleh PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Kalau kita belum mengerti, kalau kita belum paham, difahami dulu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak sampai bingung di saat masuk ke dalam lingkungan bisnis itu. Karena akan sangat rancu di saat kita tidak memahami, kita tidak mengerti, kemudian kita mencoba peruntungan kita. Itu nggak baik dalam dalam sebuah bisnis, ya. Dan akhirnya apa? Karena kita nggak ngerti, kita nggak paham, ya kita seperti halnya daun yang dihempaskan angin. Ke kanan kita ikut, ke kiri kita ikut, ke depan kita ikut, ke belakang kita ikut. Masya Allah, ya kita nggak punya integritas. Akhirnya apa? Integritas kita nggak punya, karakter bisnis kita nggak terbaca. Terus di apa kening kita, di jidat kita diberikan label oleh orang. Lu palu gada. Apa tuh Pak palu gada? Ya, apa gua mau lu bilang ada gitu. Disinilah saya belajar. Bersama PT Kreasi Lima Pilar saya belajar untuk betul-betul memiliki integriti, memiliki sebuah konsep bagaimana cara membangun karakter. Jadi Bapak Ibu dalam sebuah bisnis itu ada yang dinamakan selling, ada yang dinamakan branding, ada yang dinamakan marketing, ada yang dinamakan branding. Marketing itu kerjanya cuma jualan. Beda dengan branding. Di saat kita sudah punya branding, kita nggak perlu jualan, orang datang ke kita, Bapak Ibu. Kita nggak perlu jualan, tapi orang datang ke kita. Luar biasa. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat misalkan iklan Ferrari di mobil? Sorry, iklan Ferrari di TV. Ya. Ferrari itu tidak pernah mengiklankan produknya, tapi karena dia sudah punya branding, maka justru orang-orang kaya rela ngantri bertahun-tahun untuk beli Ferrari. Ya. Kemudian apalagi ya jam tangan misalkan Rolex. Ya. Wah, merek Rolex itu boleh saja Bapak Ibu di pasar-pasar tuh merek Rolex itu ada yang harganya 100 ribuan, ya. Tapi Rolex yang asli kita bisa lihat Bapak Ibu. Dia sudah punya branding. Kalau untuk ibu-ibu misalkan Hermes, ya. Kita lihat ada baju Hermes, tali pinggang Hermes, tas Hermes. Itu satu tas itu Bapak Ibu harganya sampai 1, 2, 3 miliar bahkan. Ya. Tas kecil. Ingat pada waktu pernah Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau bawa tas Hermes. Itu pada kepo itu. Netizen kepo. Terus dicek harga Hermes yang dibawa oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Harganya hampir 3 M, Bapak Ibu. Hermes nggak pernah dia mengiklankan di televisi, enggak. Ya. Tapi karena dia sudah punya branding,
dia sudah membangun karakternya, dan kemudian karakter itu betul-betul melekat, maka dia dicari orang. Mahal, ya, tapi tetap diburu oleh orang-orang yang memiliki uang. Kenapa? Karena dia punya value, dia punya nilai, dia punya karakter. Wah, orang itu kalau bawa Hermes itu beda, ya. Nah, di sini integritas dan karakteristik dalam bisnis wajib menjadi satu branding kita yang melekat pada diri kita. Kalau bisa, ya, sebagai orang-orang yang ada di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, ya paling tidak 1 kilo dari rumah kita, nggak usah banyak-banyak lah ya. Atau misalkan 10 rumah dari rumah kita tahu. Kalau bicara misalkan Pak Nandang, nah, di Bandung ya, ada Pak Nandang misalkan, Pak Nandang, oh itu orang KLPI, ya, aplikasinya air, gitu. Bicara misalkan di di Bekasi, Mbak Indah Pujiastuti, wah itu orang KLPI, ya, aplikasinya air. Jadi branding itu nempel, Bapak Ibu. Branding itu ada, ya, menjadi sebuah karakter dari bisnis kita. Nah, keahlian manajerial Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manajemen SDM, memilih orang berdasarkan kapasitas. Ini sangat penting untuk kita. Manajemen SDM itu sumber daya manusia itu termasuk kita, toh. Nah, kita sumber daya manusia. Nah, di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia kita sudah diajarkan apa yang dinamakan dengan JBJM. Itu, jangan menuntut, itu. Kemudian TST, tahu diri, sadar diri, ya tahan diri. Kemudian JBJM, kok JBJM? Apa namanya? TST, kemudian JBJM, APBN, ambil positif, buang negatif. Nah, itu Bapak Ibu, itu harus betul-betul melekat pada diri kita dan menjadi karakter kita. Supaya apa? Kalau kita ngomong, ya, itu didengar orang, gitu. Kalau kita ngomong, didengar orang. Karena apa? Karena kita punya karakter, ya. Kalau misalkan kita ngomong, ya bercanda boleh, tapi hati-hati bercanda itu jangan sampai kebablasan, gitu. Jadi eh fal yukrim khairan aw liyasmut. Mangkana billahi wal yaumil akhir, ya. Kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, fal yukrim khairan aw liyasmut. Lebih baik bicara baik ketimbang bicara tapi kemudian kasar. Lebih baik diam, ya, daripada kalau bicara menyakitkan. Dan artinya kita harus hati-hati betul dalam memilih diksi pada waktu kita bicara. Nah, kemudian manajemen logistik perjalanan dan perdagangan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan logistik, Bapak Ibu. Maka di sini manajemen keuangan untuk kita, ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Itu juga harus kita betul-betul pastikan. Jangan kemudian begitu dapat uang, ya habis sak dek sak nyet. Harus ada non budgeter, harus ada dana yang kita sisihkan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bisa saja itu terjadi dadakan. Ya, karena hidup biasanya nggak sesuai pesanan. Oke. Nah, manajemen risiko dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil. Contoh, ya, saat ini kita bisa melihat bagaimana situasi ekonomi yang tidak, apa ya namanya, tidak stabil. Apalagi dengan adanya MBG ini, Bapak Ibu, semua semua barang naik. Ya, kok saya tahu? Iya, karena istri sudah mulai, apa namanya, berkeluh kesah. Biasanya kalau ke pasar bawa duit 100.000 itu cukup loh Mas. Oh, ini kok bawa duit 100.000, beli cabai aja seperempat sekarang 28.000. Beli telur sekilonya sudah 30 sekian ribu. Beli ayam setengah kilo saja yang kemarin itu cuma 20.000, 19.000, sekarang sudah 25.000. Walah, Masya Allah Bapak Ibu. Kalau istri sudah berkeluh kesah untuk bapak-bapak, ya, berarti ada sesuatu yang harus ditambah di situ, ya. Ya. Ditambah apa Pak? Nasihat. Jangan ditambah nasihat, ya. Harusnya ditambah apa? Ditambah uang belanjanya, ya. Nah, kedua, manajemen logistik perjalanan dan perdagangan. Ketiga, manajemen risiko dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil. Nah, di sini Bapak Ibu, keahlian manajerial itu tidak hanya dibutuhkan oleh seorang pebisnis, jadi juga dibutuhkan oleh seorang kepala rumah tangga, dibutuhkan oleh seorang ibu rumah tangga. Karena apa? Al-um warabatul bait. Ya, seorang ibu itu adalah manajer dalam rumah tangganya. Kalau manajernya baik, insya Allah Bapak Ibu keuangan rumah tangga itu akan aman. Ya, terlepas dari besar dan kecil, nah, itu
termasuk salah satu yang kita upayakan, gitu. Kalau seandainya kekecilan, ya kita upayakan supaya ada tambahan di dalam menjalankan roda rumah tangga kita. Karena kalau nggak ada tambahan bahaya, ya. Nanti bapak-bapak pulang nggak dikasih apa namanya senyuman oleh istrinya, ya. Nah, dari pebisnis menjadi nabi. Nah, di sini kita lihat bagaimana beliau dari seorang pebisnis yang handal, seorang pebisnis yang selalu dielulukan di saat beliau berada, seorang pebisnis yang selalu ditunggu, ya kedatangan maupun kepulangannya, seorang pebisnis yang sangat-sangat amanah dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian soft skill bisnis terbawa ke masa kenabian. Di saat beliau menjadi nabi, pengalaman beliau menjadi seorang pebisnis, pengalaman beliau ke luar negeri, ke Syam, ke Yaman, ya, sampai kemudian ke beberapa negara bagian Irak, ya, beliau betul-betul sudah mampu menjadi seorang manajer yang luar biasa. Nah, di sini ada Piagam Madinah. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bisa googling apa itu Piagam Madinah. Menjadi bukti kecerdasan beliau di saat negosiasi, ya. Di saat beliau hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah, ya. Nah, setelah itu kemudian terjadi apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, kepemimpinannya menunjukkan profesionalisme. Jadi dari seorang diri, bagaimana beliau itu memiliki sebuah branding yang luar biasa sebagai Al-Amin. Bahkan pada waktu beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, kemudian para musuh-musuhnya sendiri mengakui, ya, mengakui terkait dengan luar biasanya beliau dalam memegang amanah. Jadi kejujurannya itu diakui oleh masyarakat. Ya. Hanya saja di saat beliau menjadi nabi karena kaum Quraisy, ya, dan beberapa kaum yang lain, ya, merasa kenapa bukan dari kaum kami nabinya, ya, hingga terjadi perselisihan di sana, ya. Tapi walaupun berselisih, para musuh-musuh beliau tetap mengatakan bahwa ya Muhammad adalah alamin. Sehingga di saat Muhammad mau diberikan gelar apa kira-kira supaya masyarakat nggak percaya dengan Muhammad, mereka sendiri bingung. Kenapa bingung? Lah, kita sudah memberi gelar kepada dia itu Al-Amin dari semenjak kecil sampai sekarang ya Al-Amin, gitu. Mau dibilang beliau itu seorang dukun, ya nggak pantas. Ya, mau masyarakat tahu dia bukan dukun. Mau dibilang tukang sihir, masyarakat tahu kok beliau itu bukan tukang sihir. Mau dibilang tukang ngibul, sekalipun beliau tidak pernah ngibul. Ya, tukang bohong nggak pernah. Jadi terus apa gelarnya? Ya sudah, kita kasih gelar saja. Maka pada waktu itu beliau diberikan gelar tambahan oleh masyarakat Quraisy, ya, sebagai penyihir kata-kata. Karena apa? Karena di saat beliau berbicara itu tidak ada orang yang mampu untuk menangkis kebenaran yang beliau bawa. Jadi beliau diberikan gelar sebagai penyihir kata-kata oleh kaum Quraisy, ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, Nabi sukses bukan karena mukjizat, tapi skill nyata dari seorang pebisnis. Ya, jadi Nabi itu sukses menjadi seorang pengusaha bukan karena mukjizat, ya, bukan, tapi sesuatu yang ditempa dari semenjak kecil hingga kemudian beliau dewasa. Dan itu tidak sebentar, ya, tidak sebentar. Beliau cukup lama menjadi seorang penggembala dari usia 6, ya, 6 tahun sampai di usia 12 tahun. Usia 12 tahun beliau eh, mulai belajar berdagang dengan paman beliau, ya, termasuk dengan para sahabat, ya, eh, Utsman bin Affan dan seterusnya, ya. Jadi betul-betul para sahabat juga mengetahui, sehingga para sahabat kecintaannya luar biasa dikarenakan apa? Karena sudah mengikuti perjalanan Muhammad itu bukan hanya dikala beliau menjadi nabi, tapi jauh sebelum itu beliau sudah betul-betul melihat bagaimana kejujurannya, bagaimana ketawaduannya, bagaimana kehati-hatiannya, bagaimana ucapannya, bagaimana tutur kata dan tingkah lakunya itu semuanya sudah ter apa terejawantahkan di depan mereka dan mereka tidak bisa menyangkal itu, gitu ya. Jadi suksesnya Nabi bukan karena mukjizat, tapi apa? Karena dibangun berdasarkan value, dibangun berdasarkan apa? Beliau punya integritas. Integritas itu beliau punya dan dibangun secara konsisten. Masya Allah, ya, Masya Allah, ya, itu dibangun secara sangat-sangat konsisten. Ya. Nah, kecerdasan membaca pasar dan jaringan yang luas menjadikan beliau pebisnis unggul. Nah, di sini kita
diarahkan di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, Bapak Ibu, Masya Allah loh, serius. Bukan karena saya menjadi wakil direktur di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, bukan. Ya, saya itu mengikuti sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya mengikuti sesuatu bukan karena apa namanya keakraban, bukan. Ya, ngapain? Ya, misalkan saya akrab dengan Pak Basri misalkan, kemudian saya ikut saja, misalkan di saat Pak Basri salah, enggak Bapak Ibu. Atau kemudian saya ikut di PT KLPI hanya karena saya sudah lama di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Enggak juga. Dulu saya di PT Berdi Organik Internasional cukup lama, hampir 7 tahun, ya, di perusahaan pupuk, ya. Kantornya di Australia, kemudian dia buka di Indonesia. Saya ikut lumayan lama, 7 tahun, ya. Kemudian pernah juga di PT Ribe Internasional itu hampir 3 tahun, gitu. Nah, kemudian saat ini di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia saya baru berjalan gabung 2023. Ya, tanggal 1 November 2023 saya gabung, sekarang 2025, belum 2 tahun. Ya. Tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PT Kreasi Lima Pilar Indonesia ini betul-betul perfeksionis. Jadi betul-betul ada sesuatu yang diembannya, ada sesuatu yang dibawanya. Dia punya value, ya. Sistem ini punya nilai, di mana nilai ini yang harus kita perjuangkan. Insya Allah kalau Bapak Ibu mau serius belajar, memahami goal dari sistem kita, itu Masya Allah. Ya, boleh tanya ya sama teman-teman para promotor yang saat ini luar biasa nempel di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Secara keuangan belum ada apa-apanya, Bapak Ibu. Itu secara keuangan itu belum ada apa-apanya. Belum dapat duit kita. Tiap hari ngezam ngezum ngezam ngezum gitu. Ngomong ya capek toh. Banyak yang menawarkan bisnis-bisnis di luar sana. Tapi kenapa kok saya pribadi, kok nggak kecantol gitu? Dikarenakan bisnis di luar sana itu cuma cari uang saja. Dan masalah cari uang, saya sudah cukup lelah, ya. Berpuluh tahun sudah, usia saya sekarang sudah 47 tahun, toh. Ya, semenjak saya usia 15 tahun sudah nyari duit. Ternyata tidak ada yang passive income. Nah, di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia ternyata passive income itu ada. Bapak Ibu boleh cek, ya. Ini selingan iklan ya. Saya dulu pernah di PT Riwe Internasional. PT Riwe Internasional itu punya produk namanya itu Purtir Placenta, stem cell Bapak Ibu. Ya, itu Masya Allah. Ya, 3 tahun di sana, saya bisa itu. Sarapan pagi di Lampung, makan siang di Jakarta, makan malamnya di Batam. Atau kadang-kadang makan malamnya di Singapura sudah. Gitu. Kadang-kadang sarapan pagi di Singapura, kemudian siangnya di Jakarta, ya, sorenya bisa jadi sudah sampai di Pangkal Pinang, di Bangka, ya. Hampir seluruh wilayah dulu di sana. Cari duit, ya. Tapi begitu saya kelelahan, ya sudah selesai. Nggak ada lagi itu, ya. Nggak ada lagi itu cerita. Kemudian di salah satu perusahaan Jepang, ya, Bapak Ibu mungkin tahu ada yang dinamakan dengan AFC. Produk-produknya bagus, iya, tapi di situ cari duit, Bapak Ibu. Cari duit, ya. Nah, sedangkan di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, kenapa saya sangat konsisten di sini? Karena di PT KLPI kita tidak hanya sedang mencari uang, tapi kita sedang membangun sesuatu. Kita sedang merintis, kita sedang membangun sesuatu yang sesuatu ini luar biasa kalau kita paham. Sesuatu ini Masya Allah, kalau kita paham. Untuk sampai di titik paham itu, ya kita terus harus belajar, gitu. Harus belajar, karena kalau tidak belajar mana mungkin bisa paham, gitu. Bapak Ibu semua yang berbahagia, integritas, konsistensi, kecerdasan membaca pasar. Nah, ini kita dituntut cerdas dalam membaca pasar. Ke depan, Bapak Ibu, di saat apa yang dinamakan dengan artificial intelligence itu sudah masuk, ya, dan saat ini sudah masuk, di saat kemudian robotisasi itu sudah ada, kenapa kemarin PT Gudang Garam itu PHK ribuan pekerjanya? Bukan karena dia bangkrut, tapi sedang terjadi digitalisasi di bidang teknologi, di mesin-mesin mereka. Bagaimana Unilever ada 7.000 orang lebih. Bagaimana kemudian termasuk Google juga mem-PHK hampir kemarin 700 orang.
dan orang-orang itu yang di PHK itu orang-orang yang menengah, ya, termasuk wakil direktur di Google, ya, untuk menangani terkait AI itu kena pecat. Gara-gara apa? AI-nya semakin pintar. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sistem yang saat ini sedang kita bawa, sesuatu yang sedang ditawarkan oleh PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, ini membuat kita itu dituntut untuk cerdas, gitu loh. Saya sangat apresiatif ya kepada Pak Sunoto. Masya Allah loh, beliau itu kalau nulis itu pendek tapi sangat-sangat apa ya namanya, makjleb gitu ya. Betul, kita dituntut untuk cerdas memahami, cerdas membaca, cerdas menganalisa, supaya apa? Supaya kita nggak selalu jadi sales, supaya kita nggak dituntut selalu jadi sales. Kita di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia itu dijadikan bos, bakal dijadikan bos. Lo kok nggak ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Makanya sedikit yang ikut Zoom lah iya. Bos itu nggak perlu banyak-banyak apa ya? Gitu Gitu ya. ya? Jadi teman-teman semua yang berbahagia, yuk Bismillah kita pahami. Integritas, konsistensi, kecerdasan membaca pasar, dan jaringan yang luas menjadikan beliau pebisnis unggul. Maka jika kita ingin menjadi pebisnis yang sukses, ya, jangan terpaku hanya kepada 3 orang saja. Jaringannya, informasinya terus kita informasikan. Kalau ketemu orang itu jangan hanya bicarain masalah bisnis, ya kan? Bagaimana kemudian keluarganya, bagaimana kemudian kesehatannya, bagaimana kemudian apa namanya lingkungannya, ya, itu bisa kita jadikan obrolan. Asal jangan kemudian jadi hibah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karakter bisnis beliau menjadi fondasi dakwah setelah kenabian. Karena beliau sudah memiliki karakteristik yang luar biasa, sudah punya branding, di mana branding ini itu nggak mungkin lagi bisa terpisahkan dari diri beliau. Sama seperti Bapak Ibu, misalkan ngomong Rinso, ya, Rinso, ya, itu adalah brandingnya Unilever. Pepsodent itu brandingnya Unilever. Dia nggak bisa terpisahkan lagi, ya. Kalau kita bicara terkait dengan apapun makanannya, minumannya, ya teh botol sosro, itu branding Bapak Ibu. Ya. Orang pintar, minum tolak angin, itu branding. Ya, tak? Itu branding. Nah, branding itu nggak bisa lepas lagi. Tolak angin pasti punya Sido muncul. Gitu. Nah, karakter bisnis ini yang perlu kita bangun. Karakter bisnis ini yang perlu kita bangun. Dan inilah yang sedang dibangun di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Kita punya karakteristik. Orang ngomong ini MLM, bukan. Kita akan jawab, ini bukan MLM. Pak, tapi kok pakai jaringan? Tidak semua yang jaringan itu MLM. Betul bahwa MLM menggunakan jaringan, tapi tidak semua MLM itu, tidak semua jaringan itu MLM. Sama seperti sapi itu punya buntut, tapi tidak semua yang punya buntut itu sapi. Mobil itu punya roda, tapi tidak semua yang beroda itu mobil. Betul bahwa MLM itu bisnis jaringan, tapi tidak semua yang bisnis jaringan itu MLM, Bapak Ibu. Ya, jadi strukturnya itu harus kita betul-betul pahami supaya apa? Supaya kita ngerti apa sih goalnya. Kenapa sih kok PT Kreasi Lima Pilar Indonesia itu begitu kekeh dengan sistem susun rapi metrik sempurna yang dia miliki? Karena kita punya goal. Satu, kita ingin seluruh orang yang masuk ke dalam jaringan kita itu tidak ada satupun yang terzolimi. Pak, tapi kok sekarang terkesan stuck? Ya, karena memang tidak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Karena belum paham. Kenapa belum paham? Kita nggak bisa ngomong wallahu alam bisawab. Ya, berarti saya misalkan selaku wakil direktur belum mampu menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan sistem ini. Dan itu menjadi koreksi bagi kita. Maka terus, Bapak Ibu, pelajari baik-baik. Karena apa? Karena dengan belajar itu kita akan menuju proses. Satu, pendewasaan. Yang kedua, terkait pemahaman. Yang ketiga, terkait keyakinan. Yang keempat, terkait dengan kepastian bahwa sistem ini akan membackup tidak hanya kita, tapi juga anak cucu kita. Bagaimana Pak Darmawan bisa begitu yakin dengan sistem ini? Ya, karena belajar, gitu? Karena paham.
Ala kulli hal bismillah ya. Insya Allah nanti ada kalanya akan di-sharingkan oleh teman-teman para promotor terkait apa sih perbedaan ya. Tadi pagi kita meeting Bapak Ibu itu dari jam 7.15 hampir sampai jam 10 ya. Para promotor itu meeting ya dari jam 7.15 sampai hampir jam 10 gitu. Itu membicarakan terkait dengan banyak hal. Dan semua pembicaraan itu mengacu pada bagaimana caranya supaya member-member kita itu cepat dapat hasil. Jadi jangan pernah berpikir para promotor, kemudian manajemen itu ongkang-ongkang kaki santai. Enggak, Bapak Ibu. Kita selalu mencari solusi. Apa yang harus kita lakukan? Pemahaman seperti apa yang harus kita berikan agar para member-member kita itu ngerti, paham terkait dengan tujuan yang ingin kita capai. Kita pengen capai itu nggak sendiri, gitu. Semua member kita pasti akan kita ajak. Karena apa? Karena panjenengan semua sudah ada di dalam gerbong. Gitu. Nggak bisa turun, enggak, kecuali panjenengan sendiri yang minta turun. Pak, saya nggak mau lagi lah Pak di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, tolong blokir Pak akun-akun saya. Nah, kecuali seperti itu Bapak Ibu. Tapi selama Anda tidak minta untuk diblokir akun-akunnya, maka selama itu pula Anda semua itu akan kami dorong, akan kami tarik, seberat apapun itu. Wong saya sudah pernah sampaikan. Kalau ada 1.000 pejuang di KLPI, saya salah satu di antaranya. Kalau cuma 100, Pak, saya salah satu di antaranya. Kalau cuma 10, Pak, saya salah satu di antaranya. Dan kalaupun cuma satu, Pak, itu adalah saya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti saya pakai kacamata kuda. Bukan. Tapi karena saya paham, saya yang ngerti. Ada sesuatu yang luar biasa yang saat ini sedang dikerjakan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan pondasinya yang sangat kuat. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah ya selesai. Kita punya Zoom. Ini malam refresh saja, Bapak Ibu ya. Refresh saja. Kita tidak membahas terkait dengan bisnis yang ada di PT KLPI, terkait dengan susun rapi dan lain sebagainya. Kita hanya membahas dan belajar dari Muhammad SAW bagaimana menjadi seorang pebisnis yang memiliki value, memiliki nilai, memiliki karakter, memiliki branding yang sangat kuat sehingga mampu mengantarkan kita tidak hanya mendapatkan kebaikan dalam bisnis kita, tapi juga mendapatkan kebaikan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik, ini monggo silakan. Kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Mungkin dari Kang Maknyos, Kang Maknyos. Kalau dari Kang Maknyos, dari materi yang saya sampaikan ini, apa yang Kang Maknyos dapat, Kang Maknyos? Enggak. Oh, ini Ustadz, saya agak masih di jalan jadi menyimak aja. Terima Oke, kasih. siap. Oh, lagi di jalan. Oke, monggo, silakan. Teman-teman, silakan. Mungkin Pak Wayan, dari materi yang saya sampaikan di malam hari ini, mungkin Pak Wayan ada sesuatu yang ingin disampaikan, atau mungkin apa yang Pak Wayan dapat dari materi yang saya sampaikan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, jadi dari materi yang Bapak sampaikan itu banyak sekali hal-hal yang positif, terutama mengajak kita semua untuk memahami. Nah, kalau kita belum paham, ya jelas itu mengatakan bahwa ini kurang baik. Tetapi kalau kita pahami, itu insya Allah. Nah, bagaimana caranya kita ya sudah segala sesuatunya itu kalau tanpa dipelajari itu tidak akan. Kalau dari saya, terima kasih Pak Ustaz. Ye, matur nuwun. Di sini ada Pak Haji Sohib. Pak Haji Sohib. Mana tadi Pak Haji Sohib? Pak Haji? Oh, Siap. oh ada Kang Ahim. Kang Ahim, apa yang Ya, Kang Ahim bisa dapatkan dari apa yang saya sampaikan ini? ya, saya memperhatikan dari maaf tadi terlambat masuknya karena
lagi apa mendoakan yang berangkat, kakak sudah berangkat. Alhamdulillah. Insya Allah saya nanti jam 2 malam berangkat menjemput yang kemarin berangkat jemaah umroh ya Amin, insya kemarin. Allah. Alhamdulillah. Pada berangkat umroh ya. Dan saya menyimak dari Jumat malam ini dan tadi pagi, memang terkait keilmuan itu harus nempel. Menganalisa kata-kata Pak Bas dari tadi Jum promotor, itu memang dari kata-kata kita harus memang signifikan gitu. Jangan terjebak dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh selain KLPI. Dan saya itu udah memantau semua jenis seperti itu. Dan saya alhamdulillah dengan seiring kalau kitanya ikhlas, mendampingi, nempel kepada perusahaan, insya Allah para member pun dengan sendirinya dia memohon dengan jadi dia itu intinya kembali ke sabar gitu, tinggal menunggu gitu. Ataupun kita kasih motif tonerawal masalah itu, ya kita cicil aja nggak apa-apa, dibikin asik aja, perusahaan nggak memburu-buru, supaya kita dibikin asik sambil menunggu, insya Allah dalam hal ini menunggu sambil proses insya Allah akan memudahkan suatu hal. Dan kami pun sebagai tim marketing travel umroh di PT Aliston Buana Wisata, banyak para member yang ikut seperti ini insya Allah, dan ada yang sifatnya mau menabung atau mau gotong royong, silakan, saya nggak memaksakan, tapi saya udah mengkonfirmasikan ke member-member lama, insya Allah mau siap menabung atau mau siap tambah member. Saya tidak memaksakan dan jangan dipaksakan, insya Allah. Jadi yang hadir di Jum ini jangan takut, insya Allah saya yakin beberapa bulan ke depan PT KLP ini insya Allah akan ada perubahan drastis. Itu Amin. saja Pak. Mudah-mudahan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Kang Haim, salam semua untuk jemaah yang Sama-sama, berangkat ya. hari ini ya, untuk umrah ya. Salam buat Pak Haji Maman dan tim yang ada di Alistan. Barokah. Insya Allah, insya Allah. Amin. Baik, terakhir. Ini ada Ayahanda Haji Sohib. Silakan Pak Haji. Pak Haji Sohib. Mungkin ada yang Pak Haji dapatkan dari Zoom malam hari ini, silakan. Mangga. Masih, dibuka. Yang saya dapati yang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Darmawan itu adalah cerita, ya, cerita sejarah, ya, sehingga supaya jamaah yang member Jum ini itu memahami tentang sejarah, sejarah tentang empat sifat yang akan dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Jadi saya hanya menanggapi atau menerima karena itu adalah sejarah, dan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan memberikan contoh, dan kita sebagai peserta menjiwai daripada arti perjalanan yang salah pemimpin umat yang pada masa yang lalu itu, ya, yang contohkan empat sifat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari sejak masih usia 6 tahun terus sampai dia menjadi seorang pedagang dan sampai usia 25 sehingga kawin dengan Rasulullah. Ini adalah yang saya terima adalah pada malam hari ini hanya menceritakan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Ustaz. Baik, matur nuwun, terima kasih banyak Pak Haji Sohib dan teman-teman semuanya. Insya Allah Bapak Ibu, bagaimana karakteristik dari seseorang itu akan membangun value, dan dari value itu kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, ya. Tidak hanya keuntungan secara pribadi, tapi lebih daripada itu bagaimana cara kita tampil di tengah-tengah masyarakat sebagai seseorang yang memang memiliki sebuah karakter, sehingga karakter tersebut bisa melekat dan kita bawa. Karena apa? Gajah mati itu meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati itu meninggalkan nama baik.
Ala kulli hal, bismillah. Tapak. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia pilihan dan siap untuk terus berjuang dalam rangka memperbaiki akhlak kita, sifat kita, kemudian perekonomian kita, dan tidak hanya kita, tapi juga keluarga, anak, cucu, dan orang-orang yang percaya dengan kita. Terima kasih banyak atas kehadiran di malam hari ini, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di Zoom Buku Bijak. Terus semangat, tetap semangat, dan salam 5 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Salam semuanya. salam 5. Ya. Terima kasih Pak Darmawan. Ampun.